Jadi orang miskin sombong Allah paling benci. Yang dicintai oleh Allah tawadu. Tawadu dari kalimat takwa tadi, aku cinta orang yang tawadu. Wa hubbi lil ghani asyadu, dan aku paling cinta orang kaya yang tawadu. Kaya tapi tidak merasa kaya, itu berarti tawadu. Bapak Ibu hadirin, dulu waktu di pesantren awal-awal masuk kelas 1 itu aku ada kajian, dan perlu aku sebut kamu ya. Woi, dulu bapaknya itu, kami itu biasa di Jawa Mbak itu sebulan sekali, paling kencang seminggu 2 minggu sekali, jauh di Berangan pesantren. Ini kanciku sekamar ini seminggu 2 kali dikirim, dan dia pikir datang mobilnya Rilo, tanya-tanya berapa hari gawe banyak, rupanya ada supermarket. Oh, gue kayak. Jadi orang kaya ditunjukkan kekayaannya, datang dia mau anaknya seminggu 2 kali, Jumat memang libur, Minggu datang pula. Iya, orang ini cuma tabatnya yang kaya merasa kaya di dalam setahun bedah. Lalu itu seminggu 2 kali dah. Aku sebulan sekali, jarang. Pernah 2 bulan saya gitu. Pernah dininjau jajan, di Pak Jam. Aku nak balik makanan undangan mie lagi. Pada itulah sudah. Jadi aku nak balik awal. Ini cuma duit 15.000 aku di pasir sini. Aku nak balik nanti ninggalingan. Tinggalingan dalam hati. Sebulan ini dimakan, dia jajan. Apabila sudah jadi makan ini undangan sekedar mie segala macam, abon, sampah, tempe orek. Habis makan makanan ini, jadi nanti duit meninggalkan sebulan ini saja. Makan siput tadi itu kan seminggu 2 kali dapat itu. Udah mobil makan ya, tapi dia pelabuhan bedak. Rupanya memang dia jadi dihitung kaya menghasil kaya. Ini maaf ini ya, keharusan dunia mah bukan pamer, batu berduit. Moga kira-kira dia percaya omonganku ini, datanglah sabuk 4 Kecamatan Ampung Bunang, dulu kan timur ya, Kabupaten Lampung Utara atau lebih datang. Masuk dalam sabuk itu, tanyakan mana Haji Pendi. Kuning agakkan Pak, batu duit. Kau masukin aku main ke rumah sini. Batu berduit, tapi dia tidak menunjukkan 2 anak-anaknya ini masuk pondok halal hasil duit. Bayar pas sebulan ini jajan. Matikan sama itu. Kalau jadi mati ya. Buat surat terima kasih ayah. Masalah bahasa Indonesia mengirim surat, tahu nak bahasa dihina kan? Terima kasih ayahanda. Ayahanda sudah mendidik ananda dengan kepahitan hidup. Ternyata walaupun sebulan ananda tidak jajan aman, ananda tidak mati. Dalam hatiku sebulan dia, 2 bulan. Rupanya Pak didik aku hidup baik, salut walaupun Pak berduit. Ini dulu cerita dulu ya. Bayangkan kan, mama dia berduit Pak. Waktu musim lada, musim saham, musim kopi bulan 8 ya. Sibuk luar biasa masukkan barang ke Aman Jaya. Siapa sih Aman Jaya ya? Aman Jaya itu Bapak itu dekat, karena Pak ini kan namanya, walaupun cuma dulu saya urusan ibadah luar biasa. Pak Haji, waktu nikahkan anaknya, cucunya pesapanya diundang ke Jakarta ini. Bahas ke Pak Haji dulu. Kamu mulai duit berdagang 30 miliar. Zaman itu banyak orang. Ini kata-kata baik. Zaman dulu. Bahwa duit kamu Pak 30 miliar itu. Dia bukan itu barang. Dijual kapal. Datang sepanjang jalan Tuhan dulu dicerita dulu. Tumpah jadi bos. Bahwa duit kamu Pak 30 miliar itu. 3 miliar lah.
Cuma aku nanti kabarnya dengan itu. Besok pernah balik nanti lagi. Besok saya kuliah. Apa bohong nanti pikir nanti dulu itu hotel tahu sebulan beda jajan. Kaya tidak merasa kaya. Yang kaya banget. Kalau dia percaya, gua ni anak besar dan bantu anak Haji Pedi cuma berduit. Dulu memang berduit pak. Namanya balik umur ke kubur. Cuma bukan gawi kasar itu ke kubur. Mau masih bos lah atau karuan duit. Bapak Ibu hadirin, jadi yang pertama tawadhu itu ciri orang takwa. Selama 1 bulan dilatih bagaimana caranya kita tawadhu melalui puasa. Andai kalau tidak ada Ramadan, tidak ada puasa, sombong terus di sini. Karena sekapaknya siang dan tahu namanya besok. Itu yang pertama tawadhu, yang kedua qanaah. Qanaah itu artinya puas menerima ketentuan Allah. Jadilah itu aman cukup sepiring segelas sudah. Maka ketika berbuka kita dilatih melalui Ramadan ini. Pas buka gelas apa sih kan ini. Pikiran kan demikian waktu mau berbuka. Kalau tunggu ada buka. Kalau lagi hari pertama. Ini cirinya, ini mohon maaf kalau tersinggung. Jemaah jarang puasa. Ya, cuma jarang puasa dia ulah jarang dia puasa sunnah itu. Masuk Ramadan akhir pertama, tengah sekali makanan itu ciri dia ulah puasa. Kalau tersinggung kamu ya, menyebut biasa buat biasa gitu, biasa aja, kurang, benar makan. Ini dia awal puasa tu la ilaha. Waktu buka pakai warna, kopi ada, teh ada, susu ada, sirup ada. Berapa lagi? Bubur ada ya. Yang ayam ni. 17 ini tunggulah. Kalau buka ke apa isi kata? Waktu dia berbuka 1 gelas air aman. Gelap. Ini gorengan galanya tadilah siapa juga? Pisang goreng, bakwan, tahu, berapa lagi? Cireng, ada ubi gorengnya. Bawang jampung siganya, kates, siapa yang ada? Yes, ini uang besi itu mula. Waktu berbuka segelas air, 2-3 butir kurma, atau 1-2-3 gorengan lainnya. Di mana sifat rakus, sifat tomak dalam bahasa agama, sikap serakah itu ternyata hilang dengan puasa. Ketika puasa diganti menjadi sifat qanaah, puas. Dulu ada orang ingin tanah, datang ke raja. Wahai raja, pernah aku cerita kepada saya. Raja, aku ni nak aku ni nak minta tanah raja. Lain zaman Nabi yang beli dulu raja kalau tanah ini kamu, ya. Di raja tanah sebelah sana. Bayu, apa ya? Mana caranya raja? Jalan lagi ya, pokoknya malah lalu itu aman. Yang melalui sekilo makan tanaman itu. Iya. Langsung ini. Oh ini tabannya mana tanahnya? Cara ini dia boleh. Sekilo sampai ke sana Tanjung Baru. Jalan lagi sampai ke Baruan Jitro, Tuhun mau panjang, madu galeri dia. Boleh ya? Madu galeri. Cuma dia lupa bersama aja. Sudah mengalah dapat, langan lalu balik lagi lapor aku ya. Tahu rajin. Ini lu balik. Tuhun panjang terus di kerana ramai, lu balik. Sampai ke mana itu? Ke Babatan, lu balik. Tanjungan, lu balik. Kalau baru sana lu balik. Aja kayak ini sakit dong banyak di bulan. Tidak kayak ini selah. Ratus tamak serakah. Wajib tadi jalan alamnya sejam 2 jam baru jadi itu.
Rupanya disusul oleh pasukan. Lapor ya raja, ngabel. Itu keluar terus mati raja. Aduh, menjadi hadiah kayak itu 2 kali 1 kali 2, panjang 2, lebar 1 meter, dalamnya 2 meter. Itu hadiah untuk diperselak puji raja. Sangan hal selah, hal serakah bin Rakus bin Tomar. Ramadan mengajarkan kita menjadi jiwa yang qanaah. Jadilah itu. Kita tahu pohon ini paling 2 piring, benar ada 2. Apalagi lah tuh, aku separuh yang ini lah. Jadi namanya itu buat. Ini nggak ada deh. Dan ternyata qanaah itu mengajarkan kita cukup 2 piring, cukup 2 gelas. Itu pun kebanyakan. Pohon ini terbatas. Maka siapa yang serakah ketika dia rajin puasa dirubah oleh Allah sifat serakah itu, sifat toma itu menjadi qanaah. Surah taqwa tak tawadu qaf qanaah. Apa setelah taqwa? Ta qaf waw. Wawnya itu adalah waro. Waro itu artinya hati-hati. Hati-hati betul jangan sampai dia melanggar. Hati-hati betul jangan sampai memakan barang yang haram. Nah, saya punya cerita. Dulu ada seorang wali santri datang ke kiai. Kiai, anak saya sudah berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun di pondok ini, mengapa kelihatannya tidak berhasil belajar di sini Pak Kiai? Maksudnya bagaimana Bapak? Anak saya sepertinya semakin tidak rajin ibadahnya Pak Kiai. Maksud Bapak, ya seharusnya ketika dia masuk pesantren dia rajin ibadah, datang ke masjid dia azan, bahkan dia rajin ngaji sholawatan. Tapi kenapa ini seperti tidak berhasil pendidikan di pesantren ini Pak? Apa jawab Kiai? Kiai kami itu, Pak, mohon bukan saya sok tahu ya Pak. Biasanya anak itu dia menjadi anak soleh atau tidak bukan perkara siapa yang mengajarinya, bukan perkara ilmu apa yang dia pelajari, tapi makanan apa yang dia makan. Kalau Bapak membiayai anak Bapak masuk pesantren ini, uangnya tidak jelas, apa halal, apa haram, apa subhan, itu yang berpengaruh Pak. Kalau Kiai, Ustaz-Ustaz di sini ikhlas insya Allah mengajar Pak, tentu murid-murid itu luar biasa. Karena dia tahu seorang anak bisa saleh, bisa taat tergantung apa yang dia makan. Jadi kalau makanannya halal, insya Allah anak itu menjadi anak yang soleh, yang taat, solehat, taat. Amin. Jadi waroon itu hati-hati takut dosa. Nah ini aman malam jadi diminum. Ya, cuma manusia. Ini siang, misalnya ini siang. Ini yang air halal lojiku kan. Dan puasa, siapa sanggup? Siapa nentang minumnya? Yang tidak puasa, yang puasa tidak. Karena waktu berpuasa itu ada sifat waro, waktu berpuasa. Takut menyentuh yang halal, apalagi yang halal. Subhan. Yang halal kayak tidak disentuh. Bayu minumlah, yang puasa itu tidak. Kenapa tidak? Kalau puasa, bukan homer ini. Bukan pedama, bukan miber ini minuman sehat, tapi ada aku puasa. Subhanallah. Yang halal saja tidak mau disentuh ketika berpuasa, apalagi yang halal. Dan puasa, aman dan puasa malah mau minum. Haus itu. Haus ramainya kamu. Bapak Ibu hadirin, jadi takwa itu yang ketiga itu waro itu hati-hati takut dosa. Siapa yang punya sifat waro ini? Orang-orang yang hafal Quran. Maka insya Allah anak-anak yang belajar ke guru ngaji hafal juz 30 lah hafiz lah itu kamu lah. Amin. Makanya apa anak juz berapa juz 30 jadi lah. Mereka banget itu berapa? Anak-anak hafal juz 30, juz 29, subhanallah. Orang tuanya nangis, ya Allah. Nanti bapak-bapak semuanya, ibu-ibu, mereka yang memberikan mahkota di atas kepala kita tatkala nanti masuk dalam surga. Amin. Amin.
takut dosa. Satu ketika misalnya saya hafal Quran, tiba-tiba hilang hafalan saya 5 juz. Padahal mau aku makan tadi. Ini cerita orang yang hafal Quran. Padahal mau aku makan tadi ngapul hafalan pulang ini diulanginya, kelupaan diulanginya. Wa idh qala rabbuka lil malak. Terus diulang deh. Tadi bukan kamu tadi masak padang, daging apa itu? Daging unta apa daging apa? Daging kambing beli di mana? Di pasar. Bukan beli kok siapa? Ada siapa pula namanya tuh? Itu. Pokoknya dia tuh di ujung, kecuali di belakang. Namanya Haitu pokoknya. Haitu. Ayo di lakinya nih. Bisa apa nama Tegai? Sapu. Tegak Haitu ini. Kamu berjual kambing? Bukan. Bukan. Kambing itu mulai dari mana? Kambing mulai dari mana? Aku beli, bukan uangnya, bukan. Aku ini pedagang kian. Beli kos apa? Petaninya. Yang minum kambingnya di mana? Di sekitar di daerah situ di dalam. Lebar kopen itu ke dalam mati. Kayak Siapa namanya? Haitu. Bayu, pernah kan? Pernah dia pernah tanya kan? Haitu namanya, Haitu. Datanglah ke Haitu. Bukan kamu yang jual kambing kok Haitu di pasar tahu. Jadi ini, kurang bertanya. Kambing kamu tuh uang kamu ini apa? Awan kuning. Bukan maksud kau makan menian, mana cara kamu menjual dia makan? Apa kamu sampai kamu buat, kamu masuk ke kandang supaya dia makan dulu? Oh ya aku, dia kelakuan misalnya. Aku lesu, sampai barang itu jadi, ini kamu buat dia ke tangan lagi. Jadi kalau kami boleh banyak, itulah yang berjual ke pasar. Jadi belum pasarnya, maksudnya. Udah serah tapi itu makan pulang pasrah dia kelak petang-petangan balik di uwe tapi gitu hebat wah sebenarnya. Jadi pagi-pagian dikeluarkannya di kandang petang-petangan balik di uwe. Jadi kambing kamu tuh kamu liar kan? Mau dia aku liar kan? Terserah ada nama makan rumput satu. Nah inilah wahnya ngaku. Entah itu hasil mana ya apal Quran dengan mana pun ni apal Quran belalapa cuma dia tiba-tiba lengan dia berjus lama aku makan tadi punya daging kambing beli di pasar yang jual kambing kamu ini wah jadi mungkin ini wah entah jelapa itu pokoknya gara-gara kambing kamu makan rumput dimulai entah tahu di kayu entah uang sabtu. Gara-gara kamu makan bubur sebasing itu, apalagi jadi lemah itu, dari uji umum sampai ke sana, sampai ke sana, sampai ke sana. Jadi gara-gara kambing makan tahu di kayu itu jadi kelas, daging itu ku jual ke pasar disembelih daging dibeli bini kamu makan, lemah apa kamu? Iya. Rumah itu sulam ini ketika aku lepaskan lagi mungkin kambing bukan pakaian awak malam itu kamu ambil rumput kamu minta bagaimana dia tersinggung dia merasa rugi kita cuma bertanam pada kambing kamu makanin habis di mana dia kemas jadi kejadian yang demikian itu menjadi itibar pelajaran bagi kita bagaimana orang yang hafiz Quran memiliki sifat warok takut betul memakan yang syubhat. Syubhat itu belum haram. Remang-remang bayangan halal dan haram. Tapi lebih condong pada haram. Lebih condong pada haram. Jadi bayangkan ya, orang yang waro itu yang halal saja dia tidak mau sentuh. Betul. Apalagi yang haram. Jangankan yang haram, yang syubhat saja lengit apal Quran. Maka anak-anak ini yang kecil-kecil ini mudah-mudahan hafal Quran. Amin. Kamu malah hafal Quran takut dia berbuat dosa karena lengit hafalan itu luar biasa. Penyesalannya luar biasa.
Bapak Ibu hadirin, jadi selama berpuasa sudah 26 hari kita dilatih melalui puasa ini menjadi orang yang bertakwa, yang ketiga huruf ta, qaf, waw, waraun, artinya hati-hati takut dosa. Selesai Ramadan ini tambah heboh, tambah ketakutan. Bukan, malah sebaliknya. Kalau rakus tadi kebalikan dari apa? Qanaah. Toma, rakus kebalikan dari qanaah. Kalau takabur kebalikan dari tawadu. Kalau kebalikan daripada waro, sifat hati-hati terhadap berbuat dosa, ini ada kebalikannya hatujo. Cuma hati ke halal mantap. Amal ini halal mantap. Khauha paling khau tujuh. Halal mantap. Khauha khalihi khau. Ya Allah sekali, ya Allah. Sehingga dia ada ketakutan lagi dosa. Dimakan anak bininya tak jadi. Apa anak bininya? Mohon maaf ini Pak, kurang tersinggung. Manjibah insyaAllah ya. Makunya kolangan di Pondok Bulu ini insyaAllah halalnya duitnya. Karena itu berapa? Halalnya insyaAllah ini berkah. Alhamdulillah. Ini mohon maaf ya, karena aku nyinggung. Tapi memang betul-betul harus hati-hati. Halal hatujo, halal mantap, khau hadihi khau. Pak sudah dari jam 2 mengajar di kampus. Jadi dosen etika bisnis Islam. Tujuh materi, diskusi itu. Etika bisnisnya dipraktekkan oleh baginda Rasul. Ternyata Rasul itu mempraktekkan bisnis yang paling pertama. Kuncinya Rasul berbisnis itu jujur. Paling pertama jujur. Jadi hal juga ini jujur, deg-degan berkah, deg-degan tenang. Buat utang jadi ini jujur. Kenapa? Jadi segala bisnis yang pertama jujur. Ini ada istilah siapa yang jujur makmur, siapa yang sabar subur. Jadi benak makmur hidup kita sebuah kecukupan harus jujur. Mulai sekarang ya, praktekkan dalam hidup sehari-hari bahwa orang-orang yang tawadu, orang-orang yang qanaah, yang waro, dia betul-betul jujur. Dia takut sekali berbuat kemungkaran. Dia sangat menghindari perbuatan yang dilarang agama. Betul-betul. Itulah sifat yang diajarkan ketika berpuasa, qanaah, tidak mau menyentuh yang halal sekalipun, apalagi yang haram. Itu dilatih selama sebulan sehingga selesai Ramadan terbiasa dia tidak selesai. Mantap ini ya. Kalimat halal deh. Ini kadang ada jam tinggal di kamar mandi masjid. Lengeng Pak. Dia balik lagi. Ayo, pokoknya bertekan jam. Kalau dia jam. Gerinja laguannya. Balik lagi. Nah, kalau haraman. Padahal kota barang temuan itu harus diumumkan selama 1 tahun diumumkan. Oh, sampai jam tinggal di masjid tadi. Nanti sama setahun nanti mangkoknya ambil pakai. Cuma tiba-tiba tahun kedua, tahun ketiga ada yang mangkok rumahku waktu itu balik kan. Oh itu caranya. Udah bikin begitu barang temuan itu. Hal lain itu kan. Saya tahu. Pakai satu lah ini dari duit sehingga lebaran ini enggak ikut. Sehingga dia tidak takut apa yang dia makan jadi darah daging. Ini mohon maaf ya, agak sedikit keras, agak sedikit nakut-nakuti, cuma mudah-mudahan jadi hidayah. Ada sebuah hadis menyatakan tidak akan masuk surga seseorang, mengerti ini hadis ini, apabila ada sekerat barang haram di tubuhnya. Dia bisa masuk surga apabila daging itu dibakar dulu di neraka sehingga bersih baru bisa masuk surga. Gak lama itu. Astagfirullah. Gak jadi tahan hati minta ikhlasnya. Sapu tuan itu datangi minta ikhlasnya. Ini tahu masuk surga sebelum itu mudah daging haram.
Karena jadi darah daging ya Allah Ustaz. Kali lama ceramahnya masjid ini. Karena kondisi keimanan lagi naik. Fokus mendengarkan. Lain ceramah dan sedekah. Di sana sini bagikan snack, dia makan plasma, dia bermusik, rakyat. Lembaga ceramah dalam masjid. Dan iman yang kuatnya. Apalagi malam ini laju malam Lailatul Qadar. Imannya naik lagi. Amin. Itu kenapa sih bujang-bujang ya? Jadi kamu tegak barang yang kegigahan, barang yang titik marah-marahi. Ala kacang obatku ini. Obatku. Ala kacang hidupanku. Bila kamu jualan, kamu belanjakan, kamu makan daging. Jempolnya dari iklan, aku kesian. Mana nak tunu gudai. Nah ini berlanjut ini cerita ini ya. Mohon maaf, sekalian kepala malah kenapa kan neraka ya. Di kitab Tahmil Ghafilin suka bayangkan. Kalau tapi neraka kepanas itu. Tahmil Ghafilin menyatakan dalam kitab itu api neraka itu 3000 tahun. Dipanaskan. Juga ibu turun api, sahi 24 jam hidup kan api itu. Kamu nama saya Rudol misalnya. Betapa panas berapa derajat Celcius itu. Sahi dalam hati kan api itu. Mana 1000 tahun. Maka kata malaikat, warnanya berubah menjadi merah. Api 1000 tahun itu. Api neraka. Sudah cukup ya Allah ini panasnya belum? Tambah lagi ya Allah. Berapa tahun lagi ya Allah? Panaskan lagi 1000 tahun. Jadi 2000. Yang tadi abang merah padam menjadi putih berbusa. Hanya putih dingin, putih tak mau amat ini. Coba apa ya Allah? Belum. Tambah lagi ya Allah. Berapa tahun lagi ya Allah? 1000 tahun lagi. Jadi 3000 tahun sampai lagi. Daya bang putih terakhir hitam. Saking hitamnya lega dari ikonnya. Demi Allah uji malaikat jaga pabrik neraka ini. Demi Allah apabila api yang sudah dipanaskan 3000 tahun ini bocor sebesar lubang jarum saja, masa kira akan muat lubangnya om? Masa kau benar saya baca? Demi Allah kata malaikat penjaga pabrik neraka ini, apabila bocor sebesar lubang jarum saja, niscaya dunia akan hancur. Demi Allah kata malaikat penjaga neraka, andai baju pakaian penduduk neraka digantungkan antara langit dan bumi, penduduk bumi akan mati saking panas. Panasnya tahu itu bajunya kan. Maka ketika Nabi Adam minta api, wahai malaikat, aku minta api. Untuk apa? Untuk mendoakan, untuk memasak. Nah besarnya apa? Sebesar biji sarah, sebesar biji kurma. Wajib malaikat penjaga neraka membesar sampai itu hancur dunia. Saking panas. Payu separuhnya. Amal separuhnya dunia tidak akan hujan-hujan saking panasnya. Jadi sebesar apa? Sebesar darah, sebesar debu. Jadi kita ada begitu. Nah, kita ada. Dia sebesar debu dicuci 77 kali di air laut. Biasanya kan mana api itu kan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali lagi dingin. Ini 77 kali dicelupkan di laut api sebesar debu itu. Kira-kira di panas lagi diletakkan di atas gunung. Tubuhnya masih panas, meledak gunung. Saking panasnya keluarlah lahar. Api neraka yang sebesar debu tadi diambil lagi, diletakkan di neraka kembali. Tinggal asapnya. Itulah api yang ada di dunia sekarang. Asapnya. Jadi ala caca makam. Kalau nak tunu lah. Sudah tunu lah masuk surga. Kayaknya mah itu Jo. Paling ringan
dosa puasa. Mengandung sering. Paling ringan azab dari dosa yang kita lakukan, dosa ringan itu azabnya itu hukumannya memakai sendal yang terbuat dari api neraka. Itu dosa yang paling ringan, memakai sendal yang terbuat dari api neraka. Maka kata malaikat penjaga pabrik tadi, demi Allah saking panasnya memakai sendal terbuat dari neraka, meleleh otaknya. Allah. Memang paling lemah selama dalam masjid kau. Benar sedekahnya yang kedua dia masuk benar ini. Selama dalam masjid ya Allah, setar Allah kebarkahnya. Tidak untuk rokok gitu sembunyi. Ini pakai sendal terbuat dari api neraka, saking panasnya meleleh hancur otaknya. Allah. Jadi apa dia tobat malam ini? Nah, lagi. Tertib dan benar ini. Tertib apa leh? Jadi demikian jangan halal haram antam kau ini kau udah kan kawin. Halal kan gawin ini. Halal kawin itu biasanya lagi tua dia dulu. Memang mau begini. Ngapa tua dia dulu? Masih kawin cowok. Bulan puasa masih muncul, nak jadi ampun semua. Ya kira-kira ini, mamamu kalau banyak teh kubur, ajak teh kubur. Kita minta bukannya Thailand, dia sih menangis si kau dulu. Ini Thailand lah, malah banyak kita minta itu teh kubur. Hingga kelamaan kiwa, kira-kira. Tahu. Dia mentagawa yang rajin di mana? Dingin, hati-hati. Cuma Allah masih kau kecil, tak kira-kira ini. Jadi halal lagi kau kecil, halal haram. Kau ini kau warok itu sifat orang takwa takut. Oke, yang terakhir kalimat takwa. Kalau kita sudah puasa jadi takwa. Ya, yang terakhir huruf ya itu adalah yakin. Semakin yakin orang yang berpuasa, sehingga dia ketika sehari berpuasa, misalnya puasa dulu 2 hari, hari ketiga nak puasa dulu 26 hari kita puasa, misalnya puasa dulu. Ngaku ada keyakinan dalam hati. Apa keyakinannya? Ada farhah yang sudah ditunggu, sudah menanti, sudah pasti datang. Apa farhahnya? Farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Satu kebahagiaan di dunia, satu kebahagiaan di akhirat. Sudah Allah siapkan bagi orang yang takwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-sama yang ada yakin dalam hatinya. Ingat, berkah di dunia Allah turunkan berkah bagi orang iman takwa ini di dunia, di akhirat sudah disiapkan surga. Jadi rugi cuma beriman tak puasa. Belum sempat dia mengecap ayat itu tadi, belum sempat dia mendapatkan ayat itu tadi. Apa? Tidak berkah. Belum sempat dia mendapatkan ayat itu tadi. Apa? Surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia puasa, yakin betul orang yang puasa itu bahwa ada kebahagiaan di dunia. Satu, indah iftar, ketika berbuka. Ukurannya ini. Jadi kan puasa terus 26 hari. Suka sekali tidak puasa, entah demam, entah dalam perjalanan. Itu yang jadi. Dua itu usulnya yang jadi ya. Demam. Aduh, demam kalau dia puasa. Kalau sanggup bulan masih besok. Waktu buka milu dia. Suka nanya, kamu udah puasa karena aku di demam. Waktu buka milu, mana hasil demamnya?
mungkin aja mau puasa rumah, kasarnya mungkin. Memang tidak bisa